Oke, yuk kita bongkar misteri satu ini. Kita semua kan pasti sering banget lihat istilah volt dan ampere. Di mana-mana ada, di charger HP, baterai, power bank. Tapi jujur deh, apa sih bedanya? Kalau kamu masih suka ketukar atau bingung, tenang aja. Di sini kita bakal bikin semuanya jadi super jelas. Coba deh perhatiin charger HP kamu. Pasti ada tulisan super kecil di kepalanya kan? Yang isinya yaitu sekian volt, sekian ampere. Pernah nggak sih kamu mikir, ini angka-angka maksudnya apaan sih? Pengaruhnya apa? Nah, pertanyaan itu dia yang bakal kita jawab tuntas sekarang. Mau tahu rahasianya? Gini deh, ternyata cara paling gampang buat ngertiin konsep listrik yang abstrak ini tuh adalah dengan sesuatu yang kita kenal banget sehari-hari. Air. Yup, air yang ngalir di dalam pipa. Percaya sama saya, analogi ini bakal ngubah cara kamu mandang listrik selamanya. Nah, anggap aja slide ini contekan utama kita ya. Ini nih kuncinya. Jadi kita bakal samain arus listrik itu sama air yang ngalir, terus ampere itu kali seberapa banyak airnya, dan volt itu seberapa kuat dorongan atau tekanan airnya. Oke, siap? Kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, yang paling dasar dulu, arus. Ini tuh tentang alirannya itu sendiri. Jadi arus listrik itu gampangnya gini deh, itu tuh cuma fakta bahwa ada sesuatu yang lagi bergerak. Kalau pakai perumpamaan air tadi, ini tuh kayak kita ngintip ke dalam pipa terus bilang, oh airnya ngalir. Udah sebatas itu aja, cuma konsep adanya aliran. Simpel banget kan? Nah ini dia, kalau tadi kita cuma tahu airnya lagi jalan ya, ampere ini yang ngasih tahu kita seberapa banyak sih air yang lewat tiap detik. Jadi ampere itu ukuran volumenya, kuantitasnya. Jadi pas ada yang bilang 2 ampere, kamu langsung bayangin aja, oh itu kayak 2 liter air yang lewat per detik. Ingat ya, ampere itu soal jumlah. Sip, jadi kita udah punya alirannya ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin dia ngalir? Apa yang mendorong elektron-elektron itu buat gerak? Nah, ini dia peran utamanya si volt. Coba deh bayangin, volt ini tuh tekanannya, kekuatan dorong di belakang arus listrik. Tanpa volt, ya elektronnya diem aja. Kayak air di pipa yang ditaruh di lantai datar, gak bakal gerak kemana-mana kan? Gak ada yang ngedorong. Jadi ingat, volt itu soal tekanan. Wah, lihat deh gambar ini. Ini ilustrasi yang pas banget. Tegangan rendah itu kayak aliran air dari keran biasa. Kalem aja gitu. Tapi tegangan tinggi itu kayak semburan super kenceng dari air terjun yang tinggi banget. Perbedaan ketinggian yang jauh itu kan bikin tekanannya jadi luar biasa kuat. Nah, itulah volt. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama ampere si jumlah dan volt si tekanan. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya mereka berdua ini kerja bareng? Soalnya di dunia nyata, mereka tuh sepaket, gak bisa dipisahin. Dan ini dia, aturan mainnya. Prinsip dasarnya di dunia listrik. Makin gede dorongannya, alias voltnya, ya otomatis makin gede juga alirannya, alias ampernya. Logis banget kan? Biar makin nempel di kepala, kita balik lagi ke analogi air tadi. Coba kamu bayangin, kamu naikin tekanan air di pipa. Mungkin pompanya kamu setel lebih kencang. Apa yang terjadi? Udah pasti air yang nyemprot keluar makin deras kan? Nah, itu dia. Tekanan lebih tinggi, yaitu volt, bakal bikin alirannya jadi lebih banyak, yaitu ampere. Sesimpel itu. Oke, setelah semua penjelasan tadi, yuk kita rangkum biar gampang diinget. Ini poin-poin kuncinya. Jadi, intinya gini. Kalau kamu harus ingat satu hal aja dari semua ini, ingat ini ya, ampere itu jumlah, seberapa banyak listriknya. Terus volt itu tekanan, seberapa kuat dorongannya. Dan aturannya gampang, tekanan lebih besar alias volt lebih tinggi, bahkan ngasilin jumlah aliran yang lebih besar juga, alias ampernya lebih tinggi. Nah, sebagai penutup, saya kasih tantangan kecil deh buat kamu. Coba nanti kamu lihat charger HP di rumah. Kalau kamu mau ngecas super cepat, kira-kira lebih penting mana? Cari charger yang voltnya tinggi atau yang ampernya tinggi? Atau jangan-jangan dua-duanya? Dengan apa yang barusan kita bahas, sekarang kamu udah punya ilmunya buat jawab pertanyaan itu. Coba deh dipikirin.